Halo sahabat CCIT semuanya, senang bisa bertemu dengan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kolaborasi dan mitra baru CCIT dan Asia Metropolitan University Malaysia atau AMU. Pada tahun 2025 ini, CCIT menambah mitra kampus baru. Terlebih, kampus mitra ini adalah kampus mitra luar negeri. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu spesial langsung datang dari Malaysia. Mari kita sambut Ibu Jeniza. Selamat datang Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu perjalanannya dari Malaysia ke Indonesia? Alhamdulillah, perjalanannya senang sekali. Oke, luar biasa ya Ibu. Ya. Semoga Ibu bisa enjoy ya di perjalanan pada saat ini, seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, telah dijelaskan pada awal tadi di depan tadi bahwa CCIT bekerja sama dengan Asia Metropolitan University dan pada kali ini telah datang Ibu Jeniza Jamaluddin. Beliau adalah Senior Lecturer dan juga Head of Open Distance Learning di Asia Metropolitan University. Baik Ibu, kita langsung saja ya Ibu, kita akan membahas lebih lanjut tentang kolaborasi kita CCIT dan AMU gitu. Ibu boleh tahu sebenarnya kita kolaborasi CCIT dengan AMU ini seperti apa sih lebih lanjutnya? Oke, kolaborasi ini adalah berbentuk di antara dua universiti. Dua universiti yang besar di Indonesia iaitu CCIT dengan Asia Metropolitan University. Dua program yang kita ada tawarkan untuk mahasiswa untuk yang mahu mengambil pembelajaran ini. Jadi dua program itu adalah Bachelor in Information Technology dan juga Bachelor in Business Administration. Untuk dua program ini kita juga menawarkan dua skema pembelajaran iaitu 2+1 di mana student 2 tahun mahasiswa akan belajar di Indonesia dan 1 tahun di Malaysia untuk menghabiskan pembelajaran beberapa modul di Malaysia dan juga internship. Dan satu lagi skema pembelajaran adalah 3+0 di mana mahasiswa akan belajar 100% fully online. Jadi mahasiswa tidak perlu ke Malaysia untuk belajar, dia hanya belajar di Indonesia. Oke, baik. Jadi teman-teman semua, sahabat CCIT, kolaborasi kita CCIT dengan AMU ini adalah kolaborasi kita bekerja sama untuk studi lanjut seperti itu. Jadi untuk skemanya kita ada dua skema ya Ibu, ada skema 2+1 dan skema 3+0. Untuk skema 2+1 ini pembelajarannya di Indonesia dan di Malaysia untuk 2 tahun pertama di Indonesia di CCIT dan bersamaan dengan AMU, dan untuk tahun terakhir pembelajaran akan ada di Malaysia itu untuk internship dan pembelajaran modul-modul sisanya. Nah, untuk yang skema kedua yaitu skema 3+0, yaitu pembelajarannya totally online, full di Indonesia, tanpa harus pemberangkatan ke pembelajaran ke Malaysia, seperti itu. Dan untuk yang program studi yang ditawarkan pada saat ini adalah ada di Bachelor of Information Technology dan juga Bachelor of Business Administration ya Ibu. Baik, tadi terlihat program yang ditawarkan. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang ingin mengambil program yang 2+1. Pembelajarannya ada yang di Malaysia. Nah, boleh tahu Ibu untuk kampus, untuk akomodasi lingkungan kehidupan kami seperti apa, Bu? Kampus kita di Cyberjaya. Ya. Jadi mahasiswa yang untuk menghabiskan tahun terakhirnya di Malaysia, kita ada sediakan hostel di area dikeliling kampus, di mana kita sediakan beberapa pilihan untuk mahasiswa. Di sana hostel adalah berbentuk seperti apartment. Satu apartment ada yang 2 bilik, satu apartment mungkin sharing 4 orang ataupun 4 mahasiswa. Dan daripada hostel ke kampus adalah walking distance kalau mahasiswa nak ke kampus. Dan sekiranya hostel itu agak jauh daripada kampus, kita juga sediakan transportation. Kita sediakan bas
untuk mahasiswa datang ke kampus. Ya, dan untuk yang internship ni, kita bagi pilihan kepada pelajar sama ada dia mau mencari sendiri tempat-tempat untuk dia buat internship, ataupun kita di pihak universiti juga boleh menolong mahasiswa untuk mencari internship placement untuk mahasiswa. Oke, baik, baik, luar biasa ya teman-teman. Jadi tadi setelah dijelaskan oleh Ibu Jeniza, jadi untuk perihal nanti pemberangkatan ke Malaysia untuk akomodasi, sebenarnya tim AMU ini telah menyiapkan pilihan-pilihan tempat tinggal, yaitu hostel seperti apartemen yang nanti bisa ditinggali oleh 2 sampai 4 mahasiswa seperti itu. Dan ternyata kampusnya itu di Cyberjaya, dan ternyata lingkungan kampusnya hostel-hostelnya tempat tinggalnya dekat ya, berdekatan dengan kampus. Dan nanti apabila nanti dapat akomodasinya yang rada jauh ya, agak jauh dari kampus, nanti ada fasilitas bus dari kampus itu untuk mengantar ke kampus, dari akomodasi ke kampus. Dan juga untuk perihal internship tadi juga ternyata tim AMU juga telah bisa menyalurkan gitu, seperti menyalurkan nanti bisa dicarikan tempat magangnya, tempat internshipnya oleh AMU. Namun ini tidak terikat ya, apabila mahasiswa ingin mencari sendiri akomodasinya atau mungkin tempat internshipnya, bisa cari sendiri atau bisa via tim AMU seperti itu ya. Itu sangat dimudahkan sekali ya sebenarnya seperti itu ya, Bu. Baik Ibu, selanjutnya ini kan tadi program sepertinya kita sudah, terus nanti situasi kampusnya seperti apa, ada di mana. Nah mungkin ini yang paling krusial mungkin ya, ini perihal biaya Ibu. Nah untuk biaya kira-kira seperti apa nih Bu biayanya? Apakah ada pembayaran apa saja yang dibayarkan, atau mungkin apabila ada total atau sejumlah biayanya itu bisa dijelaskan Ibu? Okey. Saya mulakan dengan skema pembelajaran 3+0, iaitu fully online. Okay, untuk pembelajaran fully online tu, untuk kedua-dua program, iaitu BBA, Business in Business Administration, dan juga BIT, iaitu Bachelor in Information Technology, dia punya jumlah yurannya adalah sekitar rupiah 124,300,000 selama 3 tahun. Ya, okay. Manakala yang untuk 2+1, di mana 2 tahun mahasiswa belajar di Indonesia, 1 tahun magang ya, panggil internship di Malaysia, kita jumlah pembayaran adalah sebanyak 2 tahun di Indonesia adalah rupiah 92,400,000. Dan untuk bayaran kuliah di Malaysia selama 1 tahun sekitar 60,000 juta. Oh, 60 baik. Ya. Okay, di samping itu mahasiswa juga perlu bayar, kita panggil visa. Okay, yang ditetapkan oleh Malaysia, kita panggil EMGS. Okay. Jumlah yang mahasiswa kena bayar adalah lebih kurang 18 juta. Okay, 18 juta untuk mendaftar sebagai mahasiswa dengan AMU nanti. Oke, baik. Baik teman-teman sahabat saya semuanya, jadi untuk biaya pendidikan sisi IT AMU ini tergantung skema yang diambil ya Ibu, seperti itu. Untuk pola yang 2+1 berbeda dengan pola yang full 3+0 seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pengen ambil yang pola 3+0, berarti totalnya ya selama 3 tahun ini tadi sekitar 124 juta teman-teman totalnya selama 3 tahun. Dan kalau untuk yang ambil 2+1, nanti untuk yang selama di Indonesia kira-kira totalnya sekitar 2 tahun di Indonesia itu sekitar 92.400.000. Dan kalau untuk nanti pemberangkatan ke Malaysia di tahun terakhirnya itu sekitar di 15 ringgit ya Bu, tadi sekitar 60 juta rupiah. Dan oke, teman perlu diingat ya, karena ini pembelajarannya adalah internasional, jadi otomatis kita butuh visa untuk tinggal ya, untuk visa di Malaysia, dan itu untuk pembiayaan visa sekitar di 18
juta rupiah atau sekitar 4.500 ringgit. Benar Ibu? Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan nanti kira-kira pembiayaan seperti apa, rinciannya seperti apa, tadi telah kita sampaikan sebelumnya, itu kayak pendidikan, dan kalau nanti ambil yang pola 2+1 otomatis membutuhkan biaya visa. Baik, untuk selanjutnya Ibu, untuk sistem pengajaran, akademik, apa sih yang membedakan AMU dengan kampus lain di Malaysia, kalau boleh tahu? Okey. Apa yang membedakan AMU dengan kampus universiti di Malaysia yang lain adalah kita punya lokasi. Lokasi kita di Cyberjaya, iaitu di luar daripada pinggiran kota. Okay. Di situ juga kita panggil hub education. Ada beberapa universiti lain yang terkenal di Cyberjaya. Okay. Dan di situ juga memang mempunyai tempat-tempat yang sesuai untuk international students untuk belajar juga. Okay. Dan AMU juga memberi flexibility kepada students ataupun mahasiswa. Okay. Dari segi kurikulumnya juga sama, lebih kurang sama dengan universiti lain. Cuma bedanya kita ada menawarkan 1 tahun mahasiswa untuk datang ke Malaysia. Okay. Especially program-program kita adalah ODL, Open and Distance Learning. Program-program yang kita tawarkan untuk mahasiswa di Indonesia, kolaborasi dengan CCIT, semua ODL ataupun Open Distance Learning, dan tidak ada yang konvensional. Maksudnya mahasiswa belajar melalui melalui online. Okay. Kalau internship, dia physically kena ada di tempat dia magang. Itu saja. Oke, baik. Jadi yang bisa itu keunggulan ya, suatu keunggulan dari AMU ini karena lokasinya di Cyberjaya ya, Ibu. Di Cyberjaya ini merupakan salah satu kawasan yang kondusif untuk international student kalau di Malaysia seperti itu. Mungkin berbeda dengan kota-kota lain seperti itu, tapi mungkin Cyberjaya itu lebih kondusif untuk international student ya, Ibu. Dan tadi juga terlebih untuk sistem pembelajarannya ya, Ibu, karena kita ada ODL itu mungkin seperti it's like online learning. Ya. Oke, jadi kita ada sistemnya itu lebih ke online learning seperti itu. Jadi meskipun jadi tidak fleksibel gitu, pembelajaran fleksibel, tidak harus datang ke onsite seperti itu, akan tetapi untuk internship-nya kita tetap harus ada di onsite seperti itu, walaupun pembelajarannya di ODL seperti itu. Jadi ini suatu keunggulan ya, Ibu. Jadi tidak harus jauh-jauh pergi ke Malaysia gitu, pembelajaran masih bisa tetap di Indonesia, tapi tetap dengan ilmunya langsung dari Malaysia seperti itu ya, betul Ibu? Seperti itu. Nah, tadi kan sistem akademiknya udah, sistem pembelajarannya seperti apa sudah. Nah, nanti mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih nanti yang bakal kita dapat gitu setelah dapat pembelajaran dari AMU ini seperti itu. Boleh Ibu? Selepas mahasiswa tamat belajar dengan AMU, mahasiswa akan memperoleh sertifikat, okay? Bachelor daripada AMU, dan dia juga akan dapat sertifikat daripada CCIT. Okay? Jadi selain daripada sertifikat, apa yang kadang-kadang mahasiswa suka, saya suka, di mana dia expose, okay? Exposure, dia belajar di overseas tempat orang, especially di Cyberjaya, di mana Cyberjaya ni adalah saya boleh klasifikasikan sebagai modern and digital hub education dekat situ. Okay. Kalau sesiapa yang pernah pergi Cyberjaya boleh tahu yang Cyberjaya adalah satu tempat yang agak baru,
dan sebelah dengan Putrajaya. Putrajaya. So bagi saya selain daripada sertifikat yang dapat bachelor ataupun degree, tetapi dia juga dapat pengalaman, pengalaman belajar di Malaysia dan juga berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan lain-lain students yang daripada lain-lain negara. Sebab kita bukan hanya ada Indonesia, tetapi kita ada juga pelajar daripada negara-negara lain di situ. Baik Ibu. Baik, jadi kembali ke Cyberjaya ya teman-teman. Jadi Cyberjaya itu mungkin seperti Silicon Valley ya. Jadi pusat sibernya Malaysia. Jadi kotanya itu emang khusus dibangun untuk siber seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen khususnya IT atau misalkan pengen belajarnya lebih kondusif lagi tentang IT, Cyberjaya itu memang cocok banget ya Ibu seperti itu. Dan tadi telah disampaikan oleh Ibu Jeniza juga. Jadi apabila nanti teman-teman di sini mengambil program CCIT AMU ini, nanti yang didapat adalah pertama sertifikat dari CCIT, sertifikat profesional dari CCIT, dan juga nanti dapat sertifikat bachelor, ijazah ya, ijazah bachelor dari AMU seperti itu. Dan itu selain mendapatkan itu juga pastinya mendapat pengalaman yang lebih luas ya dibandingkan teman-teman yang lain, karena apabila yang mengambil pola yang 2+1 nanti kan dapat pembelajaran ya di Malaysia, otomatis pengalamannya pun lebih luas dibanding teman-teman yang lain, dan otomatis networknya dapat teman-teman baru, tidak cuma dari Malaysia kan, tetapi teman-teman dari negara-negara lainnya. Karena untuk international studentnya tidak hanya dari Indonesia saja teman-teman, tapi dari belahan dunia lainnya juga pun ada yang belajar di AMU ya, betul Ibu? Baik, seperti itu. Sertifikat udah, pembelajaran seperti apa, tapi ada yang tadi yang paling menarik ya Ibu dari tadi adalah tentang internshipnya Bu. Seperti itu. Boleh tahu gak sih Bu, gambaran internship di Malaysia itu seperti apa sih? Seperti itu. Apakah semenarik apa sih? Seperti itu. Pembelajaran experience yang akan didapat apabila internship di Malaysia? Seperti itu. Experience dia apabila student mahasiswa sampai ke Malaysia, kita akan bagi pilihan kepada mahasiswa untuk memilih sendiri internship place dia ataupun internship placement, ataupun kita sediakan internship placement sekiranya mahasiswa tidak dapat mencari, kita akan menolong untuk mencari. Jadi kalau untuk mahasiswa yang mengambil bachelor in business in information technology atau IT, kita akan cuba mencari tempat dia akan internship ataupun magang di sana yang berkaitan dengan IT. Yang berkaitan dengan IT. Di sana di Cyberjaya, saya ingin kongsikan, kita ada DXC Teknologi. DXC Teknologi ini adalah di mana memang melibatkan 100% teknologi and digital. Jadi kita memang ada student di sana, dan kita memang boleh untuk mencari placement tu kepada pelajar kita. Dan kita juga ada beberapa tempat di mana student under information technology boleh berinternship di luar daripada Cyberjaya. Itu bergantung kepada mahasiswa itu sendiri. Atas sama ada dia perlu yang berdekatan ataupun yang luas sikit daripada Cyberjaya. Dan untuk business administration, BBA. BBA ni luas. Luas. Dia boleh masuk mana-mana industri pun. Industri. Jadi tidak jadi masalah, sebab dia as long as tempat dia mau internship itu adalah department yang melibatkan administration, department yang melibatkan management. Even kalau dalam education pun boleh. Boleh. BBA mudah. Kalau IT mungkin kita perlukan vendor IT, macam
yang melibatkan dengan learning management system ataupun platform-platform ODL, kita boleh carikan. Memang ada, tapi kita boleh carikan untuk mahasiswa sekiranya mereka perlu pertolongan kita. Oke, baik Ibu. Menarik sekali ya teman-teman seperti itu untuk internshipnya. Jadi saya jelaskan ulang ya. Jadi untuk internship ini pilihan gitu. Pilihan itu untuk tempat internshipnya ya. Apakah mencari sendiri atau nanti dibantu langsung oleh tim AMU seperti itu. Terlebih tadi ya untuk program yang BIT dan juga program BIT itu lebih ke tadi kan karena kampusnya itu di Cyberjaya dan Cyberjaya itu adalah pusat teknologinya ya, pusat teknologi di Malaysia, otomatis perusahaan-perusahaan IT-nya pun sangat banyak ya di Cyberjaya seperti itu dan sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin bekerja sama dengan AMU ya Ibu seperti itu. Dan juga untuk yang program BBA itu juga banyak sekali untuk pembelajaran magangnya seperti itu, industrinya banyak sekali. Dan juga kalau apakah harus Cyberjaya saja, tidak harus ya teman-teman. Apabila mungkin dapatnya mungkin di kota lain gitu, sudah di Cyberjaya mungkin di KL atau mungkin di manapun itu bisa saja. Jadi kita tergantung kepada teman-teman apakah mau diambilnya di Cyberjaya atau di kota lain atau ambil tempat magangnya dari cari sendiri atau langsung dari AMU pun bisa seperti itu. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan semua ya Bu, dari mulai program, internship, lingkungan kampusnya seperti apa. Nah, tapi ini paling penting Ibu. Gimana sih Bu cara masuknya itu ke AMU dari program PCIT AMU ini? Mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana tuh cara masuknya, admissionnya seperti apa? Entry requirement. Ya, betul. Entry requirement untuk mahasiswa daripada Indonesia sama saja. Sama saja. Tapi yang paling penting, dia mahasiswa perlu ada competency English competency. Bermaksud mahasiswa perlu ambil test English dahulu, lulus untuk bachelor sekurang-kurangnya kalau IELTS 5.0. 5.0 untuk IELTS. Because ini adalah salah satu syarat ya untuk kemasukan mahasiswa ke Malaysia, di mana ini juga bagus ya untuk mahasiswa semasa dia magang ataupun berinternship. Jadi komunikasi itu penting antara pekerja, antara colleagues, friends. So jadi bila dia boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, ini boleh relationship between colleagues to become more closer. And then they can work very well and they can work as a team. Betul. And it's good for the students. Especially during internship. Itu tes English memang wajib untuk memasukkan mahasiswa. Nanti Ibu ini untuk tes provinsi Inggris ini diperlukan saat mau berangkat ke Malaysia saja atau pas nanti mau kita daftar di CIT AMU? Sebelum berdaftar, dia kena pas tes. Dia kena pas tes English. Baik seperti itu. Teman-teman, jadi mungkin untuk syarat pendaftarannya salah satunya adalah dibutuhkan sertifikat kecakapan bahasa Inggris ya. Kalau nanti untuk dari IELTS adalah sekitar di poinnya 5 ya, untuk 5.0 untuk IELTS seperti itu. Nah, untuk persyaratan masuknya dan lainnya seperti apa nanti bisa diinfokan langsung di sisi IT seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaannya sepertinya hari ini sudah selesai semuanya Ibu. Luar biasa sekali bisa bertemu langsung dengan Ibu, sudah jauh-jauh dari Malaysia seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk terakhir Ibu silahkan, apakah ada closing statement yang akan disampaikan kepada teman-teman semua? Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih ya Mas Rizal di atas jemputan untuk session podcast ini ataupun podcast ya. Untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar students daripada Indonesia boleh
memilih untuk belajar di Malaysia dengan AMU atau Asia Metropolitan University, di mana kita berkolaborasi dengan CCIT dan boleh explore, boleh explore pengalaman di Malaysia dengan AMU, di mana kita juga mempunyai dosen-dosen yang profesional yang sudah mempunyai pengalaman untuk membimbing semua mahasiswa yang ingin menjalankan ini, untuk mahasiswa yang memilih 2+1 yang kita membimbing diorang dan membantu diorang sehingga mereka selesai dan tamat pengajian bachelor mereka di Malaysia. Kalau saya sebagai salah seorang dosen di sana, memang saya mengalu-alukan kedatangan mahasiswa daripada Indonesia untuk ke Malaysia, sebab banyak benda dan banyak perkara yang anda boleh explore di sana nanti. Baik, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Jadi perlu diingat apabila teman-teman di sini pengen kuliah dengan rasa kuliah sensasi kuliah internasional, akan tetapi lebih terjangkau dan juga fleksibel, program kerjasama CCIT AMU ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan terbaik ya untuk merasakan kuliah internasional, akan tetapi tidak harus jauh-jauh pergi ke Malaysia, atau mungkin bahkan ya bisa saja merasakan pembelajarannya di Malaysia. Itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan tepat untuk pembelajaran internasional dengan sensasi internasional tapi fleksibel seperti itu. Baik Ibu Jeniza, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Semoga dengan penjelasan pada hari ini menjadi insight baru untuk teman-teman sahabat CCIT semuanya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan. InsyaAllah. Baik sahabat CCIT semuanya, itulah tadi semua pembahasan lebih rinci dan jelas dari program kerjasama CCIT dan AMU. Bagi sahabat CCIT semua yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program yang ada di CCIT, terlebih program kerjasama CCIT dan AMU, bisa langsung mengakses via website kami di ccit.eng.ui.ac.id. Baik, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.